Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji analisis data. Uji analisis data. Di sini terdapat yang pertama yaitu uji si kuadrat. Uji si kuadrat ini menggunakan satu variabel terikat dan 3 variabel bebas. Nah, di sini diumpamakan satu teknik pada 3 masalah. Nah, seperti contoh penggunaan pengaruh teknik flooding terhadap untuk mengurangi agresivitas remaja, kecemasan dan ketakutan dalam kegelapan. Nah, yang kedua yaitu uji korelasi Spearman rank. Uji ini digunakan untuk mencari hubungan hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel dihubungkan berbentuk ordinal serta menggunakan skala sikap untuk mengklasifikasi data ke tingkat rendah, sedang, tinggi. Nah, untuk uji ini juga menggunakan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Dan yang ketiga yaitu uji korelasi produk momen. Pada uji ini korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit ketika satu variabel terikat dan satu variabel bebas membedakan. Uji korelasi produk momen ini yang menentukan konselor bukan konseli. Nah, pada uji korelasi produk momen ini bisa menggunakan angket dan yang menghitungnya itu si konselinya. Yang keempat yaitu uji korelasi ganda. Di sini uji ini adanya hubungan sebab akibat. Nah, uji korelasi ganda ini adanya suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Di sini ada dua teknik, satu teori dan satu kasus. Contohnya pengaruh teknik flooding dan modeling pada teori behavior untuk siswa meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima yaitu ini teknik ganda regresi. Nah, teknik ini digunakan untuk dua variabel terikat dan satu variabel bebas. Contohnya, apakah ada hubungan antara teori token ekonomi dan desensitisasi sistematis untuk mengurangi rasa stres pada mahasiswa bimbingan konseling Islam. Yang keenam yaitu uji T atau one sample T test. Nah, uji ini digunakan untuk mencari perbedaan. Nah, di sini peneliti membuat kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Contoh, kelompok pengaruh teknik desensitisasi sistematis untuk menurunkan kecemasan pada anak fobia pada kucing. Nah, di sini peneliti membuat dua kelompok yang berbeda, yaitu satu diberi treatment pada kelompok kontrol dan satu
diberi treatment pada kelompok eksperimen dan 1 tidak diberi treatment pada kelompok kontrol. Yang ketujuh yaitu uji linier sederhana. Nah, di sini pada uji ini kelompok kontrol dikasih treatment yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab dengan variabel akibat. Misal, ada 2 kelompok konseli yang stres akibat kebanyakan tugas. Nah, di sini yang pertama itu kelompok eksperimen diberi teknik token ekonomi, dan yang kedua kelompok kontrol tidak diberi teknik ya begitu. Nah, pada uji linier sederhana ini kelompok kontrol dan kelompok eksperimen keduanya itu dihitung. Nah, selanjutnya yaitu uji beda 2 variabel. Nah, uji beda 2 variabel ini digunakan untuk mencari perbedaan baik 2 sampel data dalam kasus tertentu, serta mencari perbedaan antara suatu sampel dengan nilai tertentu. Nah, contohnya pengaruh teknik desensitisasi sistematik untuk mengurangi ketakutan pada ketinggian dan fobia terhadap kucing. Yang ke-8 yaitu ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur ini menggunakan 3 teknik dan 1 masalah. Yang selanjutnya yaitu ANOVA 2 jalur yang menggunakan judul, yaitu ada 2 judul, dan pada masing-masing judul ini dibandingkan atau ada perbedaan. Nah, perbedaan yang digunakan untuk melihat perbedaannya itu digunakan untuk melihat lebih cepat mana pada masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini digunakan pada data yang terdistribusi normal dan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 2 sampel atau 2 kelompok yang saling berpasangan. Yang terakhir yaitu uji Mann-Whitney. Ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata data dari 2 sampel yang tidak berpasangan. Jadi, serta jumlah kedua sampel tidak harus sama dan data tidak terdistribusi normal. Jadi perbedaan dari uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney itu, yang uji Wilcoxon yaitu datanya terdistribusi normal, sedangkan yang uji Mann-Whitney ini datanya tidak terdistribusi normal. Yaitu sedikit yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya dan kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.